Di siang hari yang terik, dua orang pria yaitu ayah dan anak akan melakukan pekerjaan. Anak laki-laki tersebut bernama Chihiro, sementara ayahnya bernama Rokuhara Kunishige. Dia adalah penembak pedang paling terkenal di negeri ini yang memakai teknik khusus untuk membuat pedang-pedang yang luar biasa. Chihiro setiap hari belajar menembak dengan ayahnya. Walaupun menjadi penembak pedang yang terkenal, Kunishige juga memiliki kepribadian yang aneh, seperti dia bisa berbicara dengan ikan peliharaannya. Ikan-ikan ini dia dapatkan ketika Kunishige dalam perjalanan pulang dari tempat poles pedang. Kunishige percaya bahwa ikan koki dapat membawa keberuntungan. Hari berganti hari, Chihiro dan ayahnya selalu menembak pedang tanpa kenal lelah. Karena tiap hari menembak pedang, tangan Chihiro mulai membesar dan semakin kuat. Ketika sedang istirahat makan siang, terlihat sosok laki-laki menghampiri rumah mereka. Tanpa mengetuk pintu, laki-laki tersebut langsung masuk ke rumah. Dia bernama Shiba. Setelah menyerahkan souvenir kepada Chihiro, Shiba berbicara pada Kunishige tentang keadaan kota yang tidak begitu damai. Shiba sendiri diketahui adalah teman lama Kunishige yang kadang-kadang suka mampir ke rumahnya. Sambil bergurau, Shiba menanyakan pada Chihiro apakah ayahnya masih suka menyuruh kerja Rodi. Shiba juga bercerita tentang sosok Kunishige pada Chihiro. Shiba menganggap Kunishige sebagai guru yang hebat dan mengatakan 15 tahun yang lalu saat perang Seitei, namanya lebih terkenal daripada Shiba yang turun langsung ke medan perang. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pedang buatan Kunishige lah yang menghentikan peperangan dan dianggap pahlawan. Shiba juga yakin kalau Chihiro bisa seperti ayahnya suatu hari nanti. Setelah merasa banyak cerita, Shiba pun pamit. Usia Chihiro sebentar lagi 15 tahun. Kunishige mengatakan, jika kau ingin menjadi penembak pedang, sudah saatnya aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Dengan serius, Chihiro menjawab bahwa dia ingin menjadi penembak pedang seperti ayahnya. Kemudian Kunishige mengajak Chihiro ke sebuah ruangan untuk memperlihatkan sebuah katana yang dia gunakan ketika berperang. Kunishige mengatakan ada beberapa barang yang tersimpan dan sebagian besarnya adalah katana yang dia buat sebelum Chihiro lahir. Kunishige mengatakan katana selalu berjasa menyelamatkan nyawa orang-orang dan membuka jalan menuju era baru. Di samping itu, katana juga merupakan alat pembunuh manusia. Jika benda seperti ini jatuh ke tangan orang jahat, maka orang-orang baik akan terbunuh. Katana seharusnya digunakan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki niat untuk memberantas kejahatan dan melindungi yang lemah. Kunishige juga mengatakan bahwa penembak pedang harus memiliki prinsip dan tanggung jawab atas pedang-pedang yang dibuatnya. Chihiro pun dengan tegas menjawab bahwa dia siap menerima konsekuensinya. Setelah mendengar jawaban Chihiro, Kunishige mengatakan bahwa selanjutnya dia hanya perlu percaya pada anak laki-lakinya. 3 tahun 2 bulan kemudian, di pusat kota di depan sebuah gedung terlihat banyak segerombol orang berjaga. Dan di dalamnya juga terlihat banyak orang berpakaian rapi. Terlihat mencolok seorang dengan kumis yang melingkar memerintahkan untuk membunuh pada algojonya. Ternyata di dalam gedung ada 5 seorang pemuda yang sedang diinterogasi olehnya. Dari kelimanya, sisa 1 yang masih hidup. Dasar badut-badut sialan. Pak Kumis sangat kesal melihat aksi pemuda-pemuda tersebut. Tidak terima dikatain badut, si pemuda langsung membalas perkataan Pak Kumis bahwa sebelum kalian para tikus Korogumi datang, tempat ini adalah tempat yang damai. Kalian datang dan menguasai jalanan dengan kekerasan. Si pemuda juga mengatakan bahwa Pak Kumis dan antek-anteknya lah yang pantas disebut badut dan sampah masyarakat. Mendengar hal itu, Pak Kumis sangat marah dan langsung memukul si pemuda. Dia juga memberitahu si pemuda bahwa dia memiliki backingan seorang penyihir. Namun si pemuda tidak takut sedikit pun mendengar ucapan Pak Kumis. Malahan si pemuda menantang penyihir untuk menghadapinya. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dari bawah lantai muncul sihir pohon yang mencekik si pemuda. Ternyata dari tadi di lantai 2 sosok laki-laki memakai topi dan jas mendengarkan pembicaraan si pemuda. Kemudian dia menghampiri Pak Kumis dan mengatakan bahwa dia telah menerima bayaran untuk para petinggi. Diketahui bahwa Pak Kumis ini adalah seorang bos Yakuza. Kemudian pria bertopi berpesan jika masih ada pemberontak seperti pemuda ini, dia khawatir dengan organisasi si bos Yakuza. Dia juga mengatakan akan memberi pelajaran kepada pemberontak. Setelah mengatakan hal tersebut, pria bertopi menghilang dengan sihirnya. Scene berganti di dalam kereta. Chihiro sedang menunggu Shiba. Chihiro saat ini terlihat lebih dewasa dan terdapat bekas luka yang mencolok di wajah kirinya. Terlihat juga dia membawa katana. Tak lama Shiba pun datang sambil memakan ikan sisamo panggang. Sambil menikmati perjalanan, Shiba bertanya tentang bekas luka di wajah Chihiro, kenapa dia tidak menghilangkannya. Chihiro berkata, setiap pagi, setiap kali mencuci wajah, dia selalu mengingat hari itu. Dan dia mengatakan selalu memulai hari dengan kebencian. Shiba memberi saran kalau begini terus kau bisa hancur. Namun Chihiro kukuh dengan jalan hidup yang dia pilih. Kereta pun berhenti di stasiun. Shiba dan Chihiro turun dan pergi menyusuri kota. Shiba bercerita bahwa kota ini dikuasai oleh kelompok Yakuza Korogumi. Shiba beranggapan bahwa kelompok ini memiliki hubungan dengan seorang yang Chihiro cari. Setelah di pusat kota, Chihiro dan Shiba melihat kerumunan orang yang sedang bercakap-cakap. Melihat di atas sebuah gedung terdapat 4 mayat yang digantung secara sadis.
Diketahui bahwa mayat ini adalah pesan dari kelompok Kurogumi agar para warga tahu bagaimana akibatnya jika berani melakukan pemberontakan. Chihiro yang melihat hal tersebut sangat geram terhadap kelompok Kurogumi. Dia bertanya pada Shiba di mana markas Kurogumi. Sementara itu di depan markas Kurogumi terlihat para penjaga yang sedang asik ngobrol setelah menggantung para pemberontak. Tanpa merasa berdosa mereka mengolok-olok orang-orang yang berani dengan kelompok mereka. Namun tiba-tiba sebuah katana melesat menyayat leher salah satu anggota Kurogumi. Ternyata Chihiro dan Shiba telah sampai di markas Kurogumi. Dengan sekejap, Chihiro melompat ke meja, menggorok leher, serta menebas kepala anggota Kurogumi dengan katananya. Di waktu bersamaan di dalam markas terlihat bos Yakuza masih menginterogasi si pemuda yang tidak mau memberitahu tentang para pemberontak yang lain. Bos Yakuza pun mengancam keluarga si pemuda karena dia telah mengetahui informasi bahwa si pemuda memiliki seorang adik perempuan yang masih kecil. Bos Yakuza pun memerintahkan 3 bawahannya untuk membawa adik si pemuda tersebut. Tanpa mereka sadari, di depan pintu sudah ada mesin pembunuh yang sudah mengintai mereka. Dengan secepat kilat, badan salah satu anggota Kurogumi terbelah. Anggota yang lain tidak sempat mengelak, tangannya pun putus akibat tebasan katana Chihiro. Chihiro masuk ke dalam markas dengan tatapan yang tajam dan siap membantai semua anggota Kurogumi. Bos Yakuza pun panik dan kaget kemana perginya para penjaga. Di luar markas terlihat semua penjaga sudah dilumpuhkan semua oleh Shiba. Shiba kemudian berteriak kepada bos Yakuza bahwa seseorang yang masuk ke markasnya adalah anak dari Rokuhara Kinishige. Apa maumu, kata bos Yakuza kepada Chihiro. Chihiro mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kelompok Kurogumi untuk menggunakan katana. Tanpa basa-basi, bos Yakuza memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Chihiro. Chihiro pun mengayunkan katananya dengan teknik bernama Kuro Nishiki. Terlihat dari katananya mengeluarkan kekuatan aura ikan koki. Dan dengan sangat cepat, Chihiro berhasil mencincang semua pasukan Kurogumi. Diketahui katana yang digunakan Chihiro adalah katana terakhir buatan Kinishige yang dibuat dengan mengorbankan nyawanya. Setelah pasukan Kurogumi tewas, Chihiro bertanya pada bos Yakuza mengenai Hisaku. Hisaku adalah kelompok penyihir yang menjadi backingan Kurogumi. Bos Yakuza sangat ketakutan mendengar nama tersebut dan menganggap Chihiro gila karena berani berurusan dengan para monster. Tanpa gentar, Chihiro mengatakan akan menebas mereka semua.